Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita awali hidup ini dengan melaksanakan satu aktivitas kebaikan, satu aktivitas yang kita yakini akan memberikan kebaikan. Alhamdulillah, hari ini kita awali dengan melakukan ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib. Tentu saja ketika bapak ibu bangun, ada sekian banyak manusia juga ikut bangun dengan tujuan yang beda-beda. Alhamdulillah kok bapak ibu bangun milihnya ibadah. Nah, ini harus kita syukuri. Alhamdulillah kok bapak ibu bangun milihnya kok sholat, kemudian ke masjid, ta'lim dan sebagainya. Dan inilah yang patut kita syukuri, karena kita bisa memulai hari ini dengan aktivitas yang baik. Man asyraqatil bidayah asyraqatil nihayah. Mudah-mudahan awal yang baik akan memberikan akhir yang baik. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah masuki bulan Sya'ban. Awalnya bulan Sya'ban itu ada, pada mulanya dia satu nama, yang nama itu yang menetapkannya bukan Rasulullah, tapi sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam, yang sekarang kita kenal sebagai bulan-bulan bulan Hijriah, yang sekarang kita kenal dengan bulan-bulan Hijriah, yang kemudian ditetapkan sebagai bulan-bulan Islam. Itu dulu yang membuat adalah orang-orang Arab jahiliyah, orang Arab pra-Islam. Sebab nama-nama bulan itu dikaitkan dengan kondisi alam. Sya'ban itu dari Sya'ib itu jatuh setelah Rajab. Rajab itu mencair. Dia setelah Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Jumadil awal, Jumadil akhir. Jadi ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi itu adalah musim gugur. Dia terjadi 2 bulan sehingga ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah musim rontok, musim gugur, masuk musim dingin. Jamad. Itu 2 bulan, maka ada Jamadul Ula, Jamadul Tsani, Jamadul Akhir. Setelah musim dingin, musim es, masuk Rajab, itu mencair.
Dan Syaib itu orang-orang sudah mulai turun untuk bercocok tanam dan sebagainya. Nanti setelah itu mulai panas, mulai naik panasnya, maka disebut Ramadan. Mulai nangis, panasnya sudah mulai naik. Nanti semakin Syawal itu panasnya semakin tinggi, puncaknya di Dzulqa'dah. Makanya Dzulqa'dah orang Arab itu duduk-duduk saja, dia nggak berani turun ke ladang karena panasnya begitu ekstrim. Dzulhijjah itu bulan haji. Jadi awalnya ada 2 bulan saja yang tidak dikaitkan dengan kondisi alam, yaitu Muharram sama Dzulhijjah. Selebihnya dikaitkan dengan kondisi alam. Nah, tapi dengan datangnya Islam dan kemudian turun ayat inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'un hurum. Surah ini berada di surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu turun di akhir periode Madinah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nah, supaya kita tahu cerita. Jadi bukan Rasulullah yang membuat, karena kalau membuat nggak mungkin bisa diketahui bulan kelahiran Rasul. Bapak Ibu tahu bulan kelahiran Rasul? Bulan apa? Rabiul Awal. Makanya Rabiul Awalnya bisa ketahuan meskipun Rasulullah baru lahir. Padahal Rasulullah diangkat jadi Rasul umur berapa? 40 tahun, 40. Nah, tanggalnya diketahui, bulannya diketahui, cuma tahunnya nggak diketahui, sehingga tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Jadi, nah, dengan datangnya Islam, maka kemudian ada peristiwa-peristiwa penting. Dengan datangnya Islam, ada bulan-bulan yang memiliki keistimewaan. Ada banyak bulan yang punya keistimewaan. Salah satunya adalah bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini ada bulan istimewa. Siapa yang menetapkan bulan Sya'ban istimewa? Ya tentu saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah lah kemudian kita menjadi tahu bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan mulia. Ada satu riwayat yang banyak dikutip oleh para ulama, bahkan juga Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ada Rajab disebut Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri kata Rasulullah. Kalau Sya'ban itu bulanku. Ramadan syahrul ummati. Kalau Ramadan bulan umatku. Sahabat kemudian bertanya, kenapa engkau mengklaim ya, mengatakan bahwa Sya'ban itu bulanku, bulan engkau ya Rasulullah? Sebenarnya jawabannya itu memang tidak begitu jelas benar, karena beliau hanya menjawab, ya karena Sya'ban itu di antara Rajab dan Ramadan. Ya gitu aja. Kemungkinan besar, makanya jawaban ini kemudian memunculkan spekulasi pendapat. Kemungkinan besar karena orang Rajab itu, Bapak kalau mendengar bulan Rajab, yang terfikir dalam benak Bapak Ibu apa? Peristiwa toh? Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Pokoknya kalau ada orang ketemu Rajab, itu sudah terbayang ada Isra Mi'raj, bahkan dia mempersiapkan diri untuk menyambut Isra Mi'raj itu. Ada PHBI dan sebagainya. Apalagi Ramadan. Ramadan jelas itu. Kita pasti akan mengenal, maka disebut syahrul ummati. Tidak ada umat Islam yang tidak mengenal Ramadan.
Nah, bulan Sya'ban ini dikhawatirkan jangan sampai kita kehilangan keutamaan dari bulan Sya'ban itu. Sehingga ini saya kumpulkan beberapa keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Sampai-sampai ada satu riwayat ya saya nggak bisa ngecek untuk kesahihannya. Tapi riwayat ini banyak dikutip oleh para ulama. Sampai-sampai Nabi Isa itu apa istilahnya? Cemburu, bisa dibilang cemburu, tapi dia ingin coba saya bisa iri karena ada bulan Sya'ban. Dia ingin jadi umatnya Rasulullah karena di umat Rasulullah ada bulan Sya'ban. Lah di bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban. Nah, saya akan jelaskan beberapa keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban menurut para ulama. Ketika Sya'ban itu menjadi bulan Islam, inilah kemudian dijelaskan oleh para ulama, syi'ib itu cabang-cabang. Artinya apa? Bulan Sya'ban itu ada sekian banyak cabang-cabang kebaikan, sehingga kebaikan bapak ibu di bulan Sya'ban itu punya nilai yang besar. Salah satunya ada beberapa keutamaan. Pertama, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Bulan Sya'ban bulan di mana amal perbuatan manusia dilaporkan secara berkala. Ya tentu saja Allah itu tahu, Maha tahu. Resminya amal perbuatan manusia itu dilaporkan di bulan Sya'ban itu. Makanya Bapak dan Ibu, di bulan Sya'ban itulah bulan selain Ramadan di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa. Ya silakan bagi Bapak Ibu yang biasa berpuasa, lakukan bulan puasa Sya'ban. Bukan puasa Sya'ban, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya kalau puasa Sya'ban nggak apa, yang ada cuma puasa Ramadan, puasa Arafah itu, puasa Asyura, puasa Taswa. Tapi ini bukan puasa Sya'ban, jadi jangan salah. Sama dengan puasa Rajab, bukan puasa Rajab, itu penyebutan saja, tapi puasa sunnah di bulan Rajab. Makanya tidak ada puasa, tidak ada bulan yang banyak dipuasai oleh Rasulullah mengalahkan bulan Sya'ban. Kalau saya itu orangnya nggak kuatan puasa itu. Artinya nanti ada, ini namanya syi'ib. Ada banyak cabang kebaikan yang bisa kita lakukan. Kenapa Rasulullah itu berpuasa? Kita ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa? Oh karena ini bulan-bulan yang lagi diangkat amal perbuatan manusia, dilaporkan ke Allah. Saya pingin itu dilaporkan secara berkala itu ketika saya dalam keadaan berpuasa. Nah mungkin Bapak milih, saya pingin ketika diangkat itu saya dalam keadaan baca Al-Quran, lagi berbuat kebaikan, lagi bersedekah dan sebagainya. Secara berkala, sekali lagi bahwa Allah tentu saja tahu persis amal perbuatan kita. Tapi laporan resminya diangkat, ini hadisnya sahih. Diangkat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu dari keutamaan bulan Sya'ban. Karena itu perbanyaklah untuk beribadah, perbanyaklah untuk berbuat baik, jagalah cara kita untuk beraktivitas. Wah saya itu kerja terus Pak, kerjanya dari pagi sampai malam, jadi nggak sempat saya itu untuk ibadah. Maksudnya ibadah sunnah ya, kalau wajib kan nggak usah
nggak usah dibahas. Ini tentu saja ibadah-ibadah sunnah ya. Jadi ibadah-ibadah sunnah. Kalau wajib kan sudah saklek. Mau Sya'ban, mau Ramadan, mau Dzulhijjah, mau bulan apa saja, kalau yang wajib nggak usah dibahas. Karena umat Islam itu standar kebaikan yang paling minimal adalah sholat wajibnya nggak keter. Nggak keter apa? Nggak terbengkalai, nah, gitu ya. Itu sudah standar minimal umat Islam. Standar minimal umat Islam itu sholat wajibnya nggak terbengkalai. Artinya sholat sunnah meskipun sebanyak apapun, kalau sholat wajibnya itu bolong-bolong, ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi memperbanyak amal sholat itu dan memperbanyak ibadah itu bukan berarti menambah yang wajib, tapi menambah lebih dari yang wajib. Nah, gitu. Melebihkan dari yang wajib. Yang wajib sholat cuma 5 kali sehari semalam. Bapak ibu tambah. Yang wajib hanya zakat. Ibu memperbanyak sedekah. Baca Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kemudian saya itu kerja dari pagi sampai malam? Ketika bapak ibu sungguh-sungguh, ketika bapak ibu masih aktif bekerja dan sungguh-sungguh untuk mencari rizki Allah yang halal, Masya Allah, itu ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai ada sebuah riwayat itu begini, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan ibadah-ibadah yang lain, kecuali dengan susah payahnya seseorang mencari rezeki yang halal. Sehingga ada orang berseloroh, ya Allah Pak, jangankan rezeki yang halal, cari rezeki yang haram juga susah. Jadi artinya apa? Bahwa jangan punya pikiran bahwa ibadah itu kemudian harus di masjid, harus duduk. Ketika bapak ibu aktif bekerja dan bapak ibu kemudian sungguh-sungguh bekerjanya tadi itu untuk mencari, ya Allah, niat ingsun, aku niat mencari rezekimu yang halal, Masya Allah, itu nilai ibadahnya tinggi. Meskipun sholatnya cuma 5 kali sehari semalam, maksudnya cuma sholat wajib tok. Gak mudah orang bekerja cari rezeki yang halal itu, Pak. Itu juga bagian dari ibadah dan itu sunnah yang ditujukan oleh, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ada satu cerita itu begini, ada kisah begini. Ini Rasulullah itu enak-enak, ya pengajian lah. Biasa kan Rasulullah selalu kan dikelilingi oleh sahabat. Kemudian ada wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dan sebagainya. Sudah tahu ada Rasulullah duduk begitu dan sahabat, terus di sana itu lewat, ada sahabat lewat. Kata sahabat yang lain di komentari, itu gimana ya? Kalau bahasa Jawanya gampang, cik kurang ajar ya wong itu. Itu maksudnya bahasa Jawanya begitu. Cik kurang ajar, sono Rasulullah kok iso melangut tok, kok ndak sopan. Wong ada Rasulullah ngaji. Jadi Rasulullah ngaji kok nggak ikut ngaji, dia itu nyolong saja. Apa kata Rasulullah? Kamu itu nggak tahu. Kalau dia itu begitu tuh karena dia kerja dan niat mencari rezeki Allah yang halal, mencari rezeki yang halal untuk nyukupi keluarganya, itu juga sunnahku. Nah, itu yang ingin saya tekankan, bahwa karena amal ibadah kita itu diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban, maka perbanyaklah untuk beribadah, beramal soleh. Jangan kemudian kita batasi bahwa ibadah itu kemudian hanya yang bersifat ritual, ibadah-ibadah mahdhah. Jadi ketika bapak ibu yang memang aktif, masih aktif, termasuk ngajar, ya mengajarlah demi karena memang untuk mencari ridhonya Allah. Ketika bisnis, berbisnislah dengan cara yang halal. Niatlah untuk mencari Allah, berikan aku kekuatan untuk mencari rezekimu yang halal.
daripada dia itu ibadah di masjid tapi meninggalkan pekerjaan, akhirnya terbengkalai orang. Jadi itu satu di antara keutamaan bulan Sya'ban. Yang kedua, kata para ulama, bulan Sya'ban itu dijadikan sebagai satu persiapan menuju Ramadan. Jamaah sekalian, kenapa sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa bulan Sya'ban bulanku? Ya meskipun tidak ada penjelasan spesifik ya, tidak spesifik tentang bulanku tadi. Kemungkinan dengan Rasulullah menganggap Sya'ban itu bulanku supaya orang itu tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban itu. Kenapa? Karena setelah bulan Sya'ban itu masuk bulan suci Ramadan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ditanya, gimana perasaan Bapak Ibu ketika masuk Ramadan? Seneng atau enggak? Pasti seneng. Semua jawab, saya seneng Pak, saya ingin ketemu dengan Ramadan. Sampai ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan aku berkahilah, berikan keberkahan padaku di saat bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan aku di Ramadan. Sampai seperti itu doanya. Jadi artinya kalau begitu orang itu mesti senang kalau ketemu Ramadan. Bapak merasa senang dengan Ramadan? Kalau Bapak saya tanya, kenapa kok Bapak senang? Ya, kenapa Bapak senang? Karena senang di bulan Ramadan itu, senang dengan datangnya Ramadan itu sesungguhnya janggal, Pak. Janggal. Bagaimana tidak janggal? Loh, Bapak dengan datangnya Ramadan, Bapak nggak bisa aktivitas seperti biasa. Yang biasa sarapan, tidak boleh sarapan. Yang biasa makan siang, tidak boleh makan siang. Yang orang bisa berhubungan suami istri, tidak boleh gara-gara Ramadan. Bukan saja nggak boleh makan, tapi memang harus puasa. Jadi artinya datangnya Ramadan itu sebenarnya kita tuh disiksa secara fisik. Loh, anehnya kok seneng? Oh ya seneng Pak, karena Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Yang sunnah dianggap seperti yang wajib. Yang wajib itu dilipat gandakan pahalanya. Kalau jawaban seperti begini, ya ini benar. Tapi artinya berarti Bapak gak senang Ramadannya, tapi senang dengan bawaannya. Ya, kalau seperti begini, ini namanya senangnya bukan di Ramadannya, tapi senang dengan bawaannya. Makanya wajar orang yang dengan pikiran seperti begini, dia akan meningkat ibadahnya. Ramadan tok, di akhir Ramadan terjadi anti klimaks. Nggak usah sampai lama. Ramadan baru saja pergi, besoknya sudah nggak kuat lagi. Kenapa? Karena sudah ditinggal Ramadan. Karena tadi itu targetnya, dia ingin mendapatkan itu. Ya tentu saja nggak salah. Tapi kalau ini yang dimaksudkan keinginan pada Ramadan, inilah yang terjadi bahwa kemudian orang menjadi anti klimaks. Sama dengan orang ibadah mau umroh, hanya gara-gara supaya dia bisa mendapatkan pahala besar di Masjidil Haram. Berapa satu rakaat 100.000 di Masjid Nabawi, satu rakaat 1.000 rakaat di masjid yang lain. Akhirnya ketika pulang, ini benar-benar terjadi. Ketika pulang umroh disuruh sholat, saya masih ada deposito saya kemarin sholatnya di Masjid Haram terus. Loh, ini loh bahayanya Pak. Padahal hadis ini kan sebenarnya hadis yang masuk kategori targhib atau tarhib. Tapi dijadikan hadis hukum, dijadikan hadis fikih, sehingga dia katakan bahwa saya itu udah banyak, tapi ya seandainya saya nggak sholat sehari 2 hari, kemarin masih banyak, 100.000 saya dapat. Waduh, ini persis sekedar orang itu mengatakan bahwa puasa ini adalah tempat di mana orang mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala yang besar dan sebagainya. Allah berikan ampunan besar-besaran di Ramadan.
Allah berikan rahmat besar-besaran di Ramadan. Allah berikan keberkahan besar-besaran di Ramadan. Itu karena saking mulianya Ramadan. Tetapi tugasnya Ramadan itu gak bagi-bagi berkah. Paham ya? Tugasnya Ramadan itu gak bagi-bagi rahmat. Tugasnya Ramadan itu gak bagi-bagi pahala. Yang ngasih keberkahan bukan Ramadan. Yang ngasih keberkahan rahmat bukan Ramadan. Yang ngasih pahala juga bukan Ramadan. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya Ramadan apa? Tugasnya Ramadan itu hanya mendidik manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya melalui puasa. Nah, kalau ini saya jelaskan, Bapak akan tahu bahwa harusnya Bapak lebih dari senang. Kalau senang itu tergantung, Pak. Ada orang senang minuman, misalnya es kelapa muda. Pasti dia kejar itu senang es kelapa. Tapi bagi yang nggak senang, nggak mungkin dia beli es kelapa muda. Ada orang senangnya, belinya es teler, dia dikejar es teler. Dia nggak suka es kelapa muda. Kenapa? Yang dia kejar adalah senang. Tapi kalau butuh, itu. Kalau butuh, nggak senang sekalipun Bapak kejar karena butuh. Paham ya? Ramadan itu yang benar senang atau butuh? Harusnya butuh. Kenapa? Meskipun kita disiksa, tapi sebenarnya kita lagi diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu, melatih mengendalikan hawa nafsu. Melatih mengendalikan hawa nafsu itu tidak gampang, sehingga ada butuh waktu selama 1 bulan diajarkan terus. Nah, mengendalikan hawa nafsunya itu cuma sederhana, makan dan minum. Padahal Bapak Ibu, yang diinginkan oleh hawa nafsu itu bukan makan dan minum. Saya ulangi, yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia itu bukan sekedar makan dan minum. Semua bentuk kesenangan yang dia inginkan, selama itu masih di luar dirinya, itu yang dia senangi. Orang punya HP, dia juga ingin punya HP. Orang punya mobil, dia juga punya mobil. Orang punya rumah bagus, dia ingin juga punya rumah. Orang punya duit banyak, dia ingin punya duit banyak. Orang punya istrinya cantik, dia ingin punya istrinya cantik. Orang punya pekerjaan, dia ingin. Jadi walhasil segala bentuk yang disenangi oleh hawa nafsu, kalau itu masih dia belum capai, semuanya dia ingin dapatkan. Itu, semua ingin dapatkan. Bulan Sya'ban, bulan sebagai bentuk, kalau olahraga namanya warming up, ada pemanasan, sehingga jangan sampai terlambat startnya. Di bulan Sya'ban inilah kita mulai start, sudah mulai beribadah, sudah mulai mengaji Al-Quran, sudah mulai sedekah dan sebagainya. Di bulan inilah, kenapa? Karena ini bulan persiapan menuju Ramadan. Karena Ramadan kita benar-benar dididik oleh Allah melalui Ramadan. Jamaah sekalian, saya jelaskan kenapa Ramadan itu kita butuh, bukan senang. Manusia itu fitrah manusia sesuai dengan surat Ar-Rum 30 itu, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Menurut ayat ini, bahwa fitrah manusia itu diciptakan Allah sesuai dengan fitrahnya Allah. Makanya kita mengenal manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Cuma sayangnya orang memahami fitrah itu bersih dari dosa. Tidak. Fitrah itu maknanya 3 menurut para ulama. Ini dikutip oleh dinyatakan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah
mufassir Syekhus Syuyukh, mufassir besar abad keempat, abad ketiga. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. 310 Hijriah. Dia punya kitab tafsir namanya Jami'ul Bayan yang dianggap tafsir yang paling otoritatif karena tafsir riwayah pertama. Setelah itu diikuti oleh Ibnu Katsir di abad ke-8, 772. Di dalam kitabnya itu At-Tabari mengutip dari pendapat para ulama, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama sebelumnya, yaitu fitrah itu maknanya 3. Aslul khilqah, asal penciptaan. Yang kedua, al-Islam, agama Islam. Yang ketiga, at-tauhid, tauhid. Ini pendapat para ulama yang dikutip oleh Imam At-Tabari. Pendapat ini meskipun sepertinya berbeda, tapi pendapat ini bukan ikhtilaf tadaddah, bukan berbeda tapi saling menghancurkan, tapi ikhtilaf tadawu, berbeda tapi sama. Ya kayak Bhinneka Tunggal Ika itu loh, bermacam-macam tapi satu. Apa artinya? Ketika seorang manusia disebut oleh Rasulullah, dinyatakan oleh Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidak ada seorang anak yang lahir kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Itu bukan suci maksudnya. Artinya asal penciptaannya dia membawa agama Islam. Agama Islam itu intinya tauhid, karena itulah anak itu dihukumi suci. Bukan suci karena dari dosa, suci karena membawa agama yang benar, suci karena membawa agama tauhid. Makanya anak kecil kalau mati sebelum balik langsung masuk surga, bukan karena amalnya, tapi karena kesucian dirinya. Inilah yang dalam tradisi Kristiani, anak lahir kemudian dibaptis. Itu maksudnya dia ingin membikin sibghah. Jadi kita ini bukan, anak itu bukan terlahir seperti kertas putih. Salah. Anak terlahir tidak seperti kain putih, tidak. Anak lahir itu sudah punya warna, namanya wantek. Diwantek dalam bahasa namanya sibghatullah. Wa man ahsana sibghah. Jadi yang putih tadi dicelup. Kalau baju ini, baju yang saya pakai ini apa ya warnanya Pak? Grey. Apa warna gini itu apa namanya? Yang jelas bukan putih. Asal kain itu semua putih Pak. Asal kain itu. Tapi untuk kemudian warna-warni yang Bapak pakai itu tidak kemudian dulu kainnya warnanya begini, enggak. Sebelum dijahit jadi begini, ada begini, ini dicelup dulu Pak. Ini jasa ini hitam, ini dulu yang putih, dicelup dulu sampai pakai. Namanya wantek, dalam bahasa Al-Quran namanya sibghatullah. Kalau sudah diwantek seperti begini, ya tidak bisa berubah, kecuali diwantek lagi. Makanya dalam bahasa Al-Quran, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dari ciptaan Allah, semuanya tercipta menurut wanteknya Allah. Itu namanya sibghatullah, sudah dicelupkan. Dan dicelupnya itu, celupan Allah yang kemudian dikatakan fitrat Allah itu, dia lahir langsung membawa agama yang benar, namanya agama fitrah. Agama fitrah itu agama Islam, yang inti Islam adalah tauhid. Karena dia lahir membawa agama yang benar, Islam, dan ininya tauhid, karena itu anak disebut suci. Kalau kemudian puasa itu mengembalikan manusia kepada fitrah, itu bukan bersih dari dosanya. Kembali lagi, yang asalnya hidupnya dipengaruhi oleh hawa nafsu, akhirnya dipengaruhi oleh fitrahnya. Jadi ini kalau ini namanya dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus itu. Tidak peduli yang melahirkan siapa, meskipun ibunya syirik, kok anaknya lahirnya suci. Mohon maaf, seandainya anak itu terlahir dari perbuatan yang haram, yang haram tetap dia, anaknya tetap suci. Jadi anak haram itu tidak ada. Dia tidak menanggung apa-apa kok, yang menanggung bapak ibunya kok. Dia tetap saya suci.
Meskipun ibunya itu syirik, musyrik, kok lahir dari perutnya, dia terlahir pada suci. Makanya bahasa hadisnya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Sehingga disitulah kemudian fa'abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajisani. Bapak kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang lahir dalam fitrah tadi itu kemudian keluar dari fitrahnya beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, ya macam-macam. Ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu adalah pengaruh dari bapak ibu. Makanya hadisnya bukan tidak mengatakan gini, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Islam, tidak. Sehingga pendidikan yang kita lakukan itu bukan menjadikan kita Islam, tapi kita menumbuhkan potensi Islam tadi supaya benar-benar berkembang. Karena dia sudah punya potensi. Nah, kalau begitu, karena manusia itu lahir bawa agama yang lurus. Kalau bapak ibu mengukur agama yang lurus itu bisa diukur dari sisi akidah. Oh, akidahnya lurus, benar orang itu. Bisa diukur dari ucapan. Ucapannya benar. Ucapannya jujur. Benar. Karena memang bisa diukur dari perilaku, bisa diukur dari sifat-sifat yang mulia. Artinya, secara fitrah manusia itu adalah makhluk yang terhormat. Secara fitrah manusia itu adalah makhluk yang mulia secara fitrahnya. Ini kalau kita breakdown, itu manusia itu jujur, sabar, dermawan, taat ibadah, itu ya suka bangun malam. Ini sebenarnya bawaan lahir, Pak. Tapi kan kita seringkali merasa takjub ketika melihat ada orang kok sabar. Mestinya salah. Sabar itu bawaan lahirnya. Kita kadang takjub ketika melihat orang itu jujur, orang itu benar-benar jujur banget. Ya harusnya kita itu gak heran, itu bawaan lahirnya, Pak. Justru kita akan heran, orang kok bisa perilakunya gak seperti bawaan lahirnya. Begitu. Ucapannya tidak seperti bawaan lahirnya. Bapak Ibu dan Saudara, orang ngomong jujur itu butuh sebab tidak? Tidak. Justru kalau bohong itu harus ada sebab yang mendahului dulu. Tidak mungkin ada orang ujuk-ujuk ngomongnya bohong, tidak mungkin. Tidak mungkin ujuk-ujuk orang itu khianat. Orang itu baru bisa kuat khianat, itu harus ada faktor yang kuat mempengaruhi dia menjadi dia khianat. Harus ada faktor yang kuat mendorong dirinya sehingga dia menjadi tidak taat. Harus ada faktor yang kuat mendorong dirinya sehingga dia menjadi tidak sabar. Tidak bisa menjadi orang dermawan dan sebagainya. Ini ada faktor X yang mempengaruhi dirinya sehingga dia keluar dari fitrahnya, Masya Allah. Makanya orang dalam bahasa Al-Quran, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala yang dia usahakan, atasnya dosa yang dia usahakan. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sudah sangat populer bagi Bapak Ibu kan? Sama-sama baginya apa yang dia usahakan, atasnya apa yang dia usahakan. Ini kalau tidak dibahas dari segi kebahasaan, itu ada perbedaan kata. Kasabat sama iktasabat. Apa maksudnya? Iktasabat itu asalnya kasabat. Iktasabat itu asal kasabat, cuma dikasih tambahan alif dan ta. Dalam bahasa Arab itu, kaidah bahasa Arab, kaidah tafsir itu disebutkan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya kata memberikan efek makna. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa dosa pakai iktasabat? Al-Quran mengatakan bahwa berbuat dosa itu berat, butuh nyali. Kalau bapak nggak punya nyali, nggak akan kuat untuk berlaku tidak jujur. Loh, orang korupsi itu butuh nyali, Pak. Orang berzina itu butuh nyali. Orang mau selingkuh butuh nyali, Pak. Nyalinya harus kuat untuk itu. Makanya kok orang kuat. Loh, makanya aneh kalau ada orang kok kuat berbuat buruk
tapi nggak kuat berbuat baik. Nah kalau itu kemudian kebalik, ini berarti memang sudah benar-benar, kalau dalam bahasa Arab kan fa'atba'ahu syaitan, dia sudah tidak lagi mengikuti setan, tapi setan yang mengikuti dia. Saking hebatnya dia. Artinya sederhananya, kalau seandainya manusia itu kemudian perilakunya tidak sesuai dengan fitrahnya, ucapannya tidak sesuai dengan fitrahnya, sifat-sifat yang keluar dari dirinya tidak sesuai dengan bawaan lahirnya, ini pasti ada faktor yang mempengaruhi. Faktor bisa faktor eksternal, bisa faktor internal. Faktor internal namanya hawa nafsu, faktor eksternal namanya setan. Yang jelas-jelas menyuruh yang buruk hawa nafsu itu setan, Pak. Setan. Hawa nafsu nggak bisa memerintahkan. Hawa nafsu itu hanya yang penting ingin. Masa yang disenangi itu selalu dilarang? Tidak toh? Tidak. Tapi karena hawa nafsu itu berkolusi dengan setan, maka yang disenangi oleh hawa nafsu adalah yang haram. Bapak bergerak begini, misalnya saya haus, terus kemudian saya minum air putih ini. Saya minum dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mendorong saya minum air putih ini? Sementara saya ingin minum. Allah yang nyuruh? Tidak, kan hawa nafsu. Allah sudah memberikan hawa nafsu bagi dirinya, sehingga kalau haus dia akan minum. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan sekalipun, kalau haus cari minum. Nggak percaya Tuhan sekalipun, kalau lapar juga cari makan. Kenapa? Allah memberikan hawa nafsu. Kalau begitu, hawa nafsu penting bagi manusia. Dengan hawa nafsu, manusia bisa mempertahankan hidupnya sebagai makhluk jasmani. Gara-gara hawa nafsu tadi itu. Cuma hawa nafsu itu karena yang penting senang, bukan yang penting benar. Loh, itu saja. Hawa nafsu itu yang penting senang. Sialnya yang disenangi hawa nafsu itu tidak selalu benar. Yang benar menurut agama tidak selalu disenangi oleh hawa nafsu. Bapak lebih senang mana? Tidur atau sholat? Loh, ketika bapak mengambil, loh, orang lainnya pingin tidur kok bapak sholat, itu artinya bapak harus melawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu pinginnya enggak sholat. Lebih senang mana bapak? Membantu atau enggak membantu? Lebih senang mana? Memiliki atau memberi? Kalau nuruti hawa nafsu, pinginnya memiliki. Ini milik saya, ini milik saya, milik saya, milik saya. Kalau kita nuruti hawa nafsu, dia istighna bihi. Cukup karena dengan itu. Sehingga dengan ini saya barang cukup. Ini hawa nafsu yang bilang begini. Ternyata bapak enggak, saya cukup ini. Lebih ya udah, enggak apa-apa dah untuk orang lain. Saya cukup ini, nggak apa-apa itu bantu orang lain. Loh, kalau bapak milih untuk bantu orang lain itu loh, yang nyuruh siapa? Hawa nafsu nggak kenal begini. Itu yang menyuruh, berarti bapak bisa keluar dari hawa nafsu, dia lawan. Karena pinginnya hawa nafsu, uang itu ditabung di bank. Tapi bapak milih uang itu ditabung di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nyuruh? Bukan hawa nafsu. Makanya ketika orang itu hawa nafsu itu dominan banget, ketika hawa nafsu menguasai dirinya, udah akal sehatnya ini nggak akan berfungsi, Pak. Dia punya ilmu. Kalau nuruti perintahnya agama, ilmu itu harus dimanfaatkan. Tetapi karena hawa nafsunya kemudian ngomong, kamu itu mau-maunya sekolah tinggi-tinggi, bayar mahal, kamu dibayar segitu. Lah, ini hawa nafsu. Bahkan ustadz sekalipun kayak saya ini kan mestinya harus kemudian menyebarkan ilmu. Tapi hawa nafsunya ngomong, ya ngapain saya coba dibayar segitu. Habis semua. Ketika hawa nafsu dominan, meskipun ilmunya nyundul langit,
Tapi setiap dia ngamalkan wani piro, ya nggak akan bisa. Rusak semuanya. Negeri ini rusak gara-gara orang-orang pinter, bukan orang bodoh. Orang bodoh itu nggak ngerti caranya untuk merusak negara. Paling banter nyuri-nyuri apa itu, jemuran atau nyuri apa. Enggak betul. Kalau nebang pohon paling satu pohon. Tapi kalau orang pinter yang hawa nafsunya itu nggak bisa dikendalikan, hutan berapa hektar? Digunduli semuanya. Itu yang bisa begitu itu hanya orang pinter, Pak. Tapi hawa nafsunya mengendalikan dirinya. Apa dibiarkan? Hancur negara ini. Orang punya harta. Ya dia ketika jadi orang kaya, bukan kayanya itu yang dibanggakan oleh Islam. Makanya dalam bahasa Al-Quran, waliz zakati fa'ilun, sebagai ciri orang mukmin, liz zakati fa'ilun. Kenapa ini kemudian ditonjolkan? Supaya orang melihat orang kaya itu bukan kayanya, tapi karena dermawannya. Untuk menjadi dermawan itu bapak harus mengalahkan hawa nafsu. Pinginnya hawa nafsu itu kekayaannya nggak pernah habis. Kekayaannya nggak akan pernah berkurang. Kalau bapak bersedekah, berarti bapak rela menghilangkan kekayaan bapak sendiri. Berarti bapak harus keluar dari pengaruh hawa nafsu. Bisa bapak ibu bayangkan, kalau seandainya orang-orang kaya itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang mati jutaan orang gara-gara orang kaya ini. Maka Al-Quran enggak sederhana ketika mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Apa? Yatu'al yatim wa yahuddul qa'im miskin. Itulah orang yang tidak peduli pada nasib anak yatim. Mereka tidak mau bekerjasama untuk mengurusi orang-orang miskin. Ketika seorang yang kaya raya, sekian banyak orang kaya raya itu, dan kemudian tidak memiliki kepedulian kepada kaum duafa, Masya Allah, orang itu bisa lebih besar dosanya daripada orang berzina. Orang berzina itu dosa besar. Minum-minuman bagian dosa besar. Tapi dosanya dia yang menanggung. Yang berbuat dua orang itu saja yang menanggung di hadapan Allah. Tapi sekali orang itu tidak peduli, kalau saya punya uang banyak, yang sebenarnya uang ini bisa memberikan manfaat dari sekian banyak orang, tapi hawa nafsu saya mengendalikan itu, Masya Allah, itu akan membunuh jutaan orang, ribuan orang mati secara pelan-pelan gara-gara dia. Makanya alam ini menjadi tidak bersahabat gara-gara mereka itu. Saya tulis dalam buku saya, sekarang lagi on progress ya, proses dalam penerbitan. Saya kasih judul Sunnatullah versus Takdir. Merekonstruksi relasi pertanggungjawaban manusia dan bencana alam dalam perspektif Al-Quran. Di situ ada bab namanya konsep kehancuran negara. Dan konsep kehancuran negara itu ada kelompok-kelompok dominan, Pak. Bukan rakyat kebanyakan. Kelompok dominan itu yang kemudian mengkerucut pada dua kelompok, elit politik sama elit pengusaha. Elit politik dan pengusaha. Kalau mereka ini berkolusi dengan kolusi yang kotor, Bapak nggak akan kuat. Yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang ngasih tindakan, semuanya kena. Kenapa sampai begitu? Apa karena dia kaya? Bukan, karena hawa nafsunya menguasai dirinya. Qarun itu ditenggelamkan fakhasafna bihi wa bid'al. Dia ditenggelamkan dengan seluruh kekayaannya, bukan karena kayaannya, tapi kekayaannya tidak memberikan manfaat bagi orang banyak. Kenapa? Innama utituhu ala ilm, kata dia, saya dapat begini wajar karena ini saya punya ilmu. Saya seorang profesional sehingga saya wajar dapat. Waduh, yang seperti begini ini, meskipun di agama Islam Allah enggak butuh sosok muslim kayak begini. Enggak dibutuhkan oleh Allah. Fa khassafna. Padahal kekayaannya Qarun tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu begitu menikmati kuda-kuda besar. Jadi Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang indah sekali. Terus kemudian dipertontonkan di hadapan beliau. Sampai sebegitu menikmatinya kuda, sampai dia lupa kepada Allah. Nah itu sedetik kan, hanya paling berapa menit,
karena dia begitu menikmati kudanya tadi itu. Dia kemudian kaget, Masya Allah. Ya itu Rasul. Kita kan lupa, kalau kita mah lupanya udah sering kali lupa. Ini Rasul. Gara-gara begitu Pak, disamperin kudanya, udah dilus-lus, digorok Pak. Digorok, disembelih, disidangkan pada tamu-tamunya. Ini gara-gara hawa nafsu. Orang punya jabatan, harusnya jabatan ini bisa memberikan manfaat. Karena memang ada satu din, satu dunia. Dunia ini butuh jabatan politik, butuh yang mengendalikan yang orang pintar. Tapi kalau hawa nafsunya ini mati pelan-pelan semua masyarakat. Kalau begitu, rusaknya negara, rusaknya masyarakat, itu karena hawa nafsu itu dominan. Yang bisa mendidik ini siapa? Allah. Karena itu hadirnya Ramadan harus hadir. Ramadan harus hadir untuk didik lagi manusia bahwa itu yang kamu lakukan itu hawa nafsu, itu hanya hawa nafsu. Misalnya saya bayangkan saat ini saya puasa misalnya saya puasa, udah puasa ngomongnya menggebu-gebu begini kan berarti kan saya haus banget. Mikir, nanti kalau buka saya akan minum. Itu bayangannya nggak segini Pak, bayangannya banyak, hausnya seharian nggak minum. Nggak taunya minum segelas selesai. Waduh, ternyata cuma hawa nafsu. Ya memang hawa nafsu. Kalau ini konsepnya, ketika hawa nafsu itu dominan, maka bawaan fitrah yang bawaan lahirnya, yang harusnya dia peduli menjadi tidak peduli, yang harusnya dia sabar menjadi tidak sabar, yang harusnya dia menjadi orang jujur menjadi gak kuat jujur, yang harusnya dia ada fitrahnya dermawan menjadi pelit dan sebagainya. Ini semua menjadi hawa nafsu. Kalau sudah seperti begini rusak Pak. Itu ibarat kata seperti ulat. Bapak pegang ulat itu pakai ini Pak, pakai apa namanya, lidi. Ulat bulu. Kalau bapak pegang gatel semua. Itu ulat itu kemudian kena gatel semua. Tapi sang ulat tadi itu yang asalnya membuat gatal seseorang, tapi kalau dia melakukan satu proses kepompongisasi, maka sang ulat tadi itu akan kemudian kalau dia berhasil, dia akan kemudian menjadi kupu-kupu. Wah, kalau sudah menjadi kupu-kupu, jangankan kok kemudian orang menjadi menikmati keindahan kupu-kupu itu, bahkan dikejar kupu-kupu tadi. Orang sudah tidak mengenali lagi bahwa dulunya adalah ulat, jadi kupu-kupu. Maka kalau ini konsepnya, kita bukan senang dengan Ramadan, lebih dari itu kita butuh Ramadan harus hadir. Supaya ada satu proses kepompongisasi. Ini negara ini sudah carut-marut karena negara ini. Sekali lagi, bukan orang-orang miskin yang bisa merusak negara ini. Bukan orang bodoh yang bisa merusak negara ini. Yang bisa merusak negara ini adalah orang-orang pintar, orang-orang kaya, tapi hawa nafsunya mendominasi dirinya. Makanya saya tulis dalam buku saya kelompok-kelompok dominan dalam konteks kehancuran bangsa. Ya sebentar lagi terbit. Bapak dan Ibu, nah sekarang makanya kenapa kita semuanya pingin ketemu Ramadan? Ya kalau Bapak adalah orang baik, orang sudah biasa ibadah, terus Ramadan adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, supaya kita nggak kaget, makanya masuknya Ramadan kita akan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Bukan ahlan wa sahlan ya. Jadi jangan gara-gara dia dikenalkan bahwa selamat datang itu adalah dua, marhaban dan ahlan wa sahlan, kemudian itu ahlan wa sahlan ya Ramadan. Itu salah. Karena ahlan wa sahlan itu untuk menyambut tamu yang tidak diundang. Datang mendadak, tahu-tahu datang nggak ngasih tahu Bapak. Itu dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan. Waduh, kenapa Bapak nggak ngasih tahu? Kalau marhaban itu penyambutan hangat yang sudah lama dinanti-nanti. Ramadan itu datangnya nggak mendadak. Ramadan itu sudah woro-woro sejak awal. Saya sudah akan datang, nanti saya akan datang, saya akan datang.
Kok datang benar? Kata Rasulullah, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Memberikan sambutan-sambutan hangat. Kenapa? Karena itu artinya ketika orang marhaban ya Ramadan, itu berarti dia siap untuk dididik. Siap dididik. Tapi kita dirusak oleh medsos, dirusak oleh televisi. Itu semua televisi itu pasti akan menampilkan namanya takjil Ramadan, apa namanya? Sahur, menu Ramadan. Ya Allah. Wong Ramadan kan menu Ramadan. Dianjurkan yang harusnya kita bangun malam itu untuk ibadah, kita nonton televisi untuk melihat tayangan-tayangan nggak jelas itu. Ya meskipun di antaranya juga ada yang jelas, ada ibadah. Itu sebenarnya yang seperti itu supaya anak kecil itu mau duduk bisa makan, ada tonton, wah, ya bapak ibunya ikut-ikutan. Harusnya kan dia ibadah, wabil ashari hum yastaghfirun, salah satu ciri orang beriman itu. Nah, yang ketiga bulan pengampunan dosa. Memang tidak ada jadi besar-besaran Allah itu mengampuni dosa di bulan Sya'ban itu. Karena itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah akan memberikan ampunan besar-besaran di Ramadan itu. Yang keempat, bulan sholawat. Bulan Sya'ban adalah waktu di mana ayat sholawat kepada Nabi diturunkan sehingga sangat dianjurkan untuk berbuat sholawat kepada Nabi. Ya menurut keterangan ini ya, belum saya cek. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu konon diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya di bulan inilah kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Ala kulli hal, nanti ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya malam ya, memang malam itu ya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam kemuliaan, Pak. Itu hadisnya sahih. Yang lemah itu kalau ada harus ibadah begini, harus ibadah begitu, itu pasti dhaif semua itu. Tidak ada anjuran secara khusus seperti apa. Itu hanya membangunkan Siti Aisyah, bangun. Kamu nggak tahu malam ini malam kemuliaan, malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengangkat derajat, mengangkat amal kita, akan mengampuni dosa ibadah. Contohnya ibadah berapa rakaat, kalau itu tidak ada contohnya. Tidak secara spesifik memberikan contoh itu. Cuma para ulama berkreasi untuk ngisi bentuknya. Nah, kalau seperti begini tidak ada masalah. Makanya kemudian nisfu Sya'ban, karena ini malam kemuliaan, maka bagi orang itu harusnya di tengah malam, Pak. Salat malam itu seperti Lailatul Qadar. Seperti Lailatul Qadar nisfu Sya'ban. Karena contohnya tengah malam. Cuma tidak semua orang itu biasa bangun malam. Ya. Tidak semua orang itu biasa bangun malam. Ya idealnya bangun malam, sholat sendiri, di situ beristighfar, mohon ampun dan sebagainya sendiri. Tapi inilah kearifan para ulama. Supaya orang yang nggak biasa sholat malam itu dia tetap mendapatkan kemuliaannya bulan malam nisfu Sya'ban. Maka itu ditarik di aktivitas maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Kemudian membaca sholat, kemudian baca yasinnya 3 kali. Diharapkan mohon ya macam-macam untuk mohon ketetapan iman dan Islam, untuk memohon kekuatan untuk bisa menjadi istrinya halal, untuk memohon supaya mendapatkan husnul khotimah, yuk diperbanyak, silakan. Artinya aktivitas seperti begitu itu bukan aktivitas yang baku milik nisfu Sya'ban. Kalau kemudian orang mengatakan bahwa aktivitas nisfu Sya'ban itu bentuknya seperti begitu, itu jelas bid'ahnya. Itu yang tidak boleh. Tetapi bukan berarti bahwa saya ingin mengisi nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Quran, silahkan. Saya membaca malam nisfu Sya'ban itu dengan membaca salat sunnah, silahkan. Dengan memperbanyak sedekah, silahkan. Yang jelas bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam kemuliaan. Makanya ditarik di awal malam, gitu ceritanya begitu.
Di awal malam diletakkan maghrib sampai isya, karena waktu maghrib sampai isya itu waktu di mana Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali seseorang mengucapkan antara maghrib dan isya kecuali ucapan yang baik. Makanya diletakkan situ. Ya, enggak, saya enggak mau, saya malam hari. Oh itu bagus banget. Bagus banget. Memang Bapak, memang contohnya itu di tengah malam. Gitu. Jadi inilah kemuliaan bulan Sya'ban yang bisa kita jelaskan dari pendapat para ulama, termasuk secara spesifik malam nisfu Sya'ban. Sekarang Sya'ban tanggal berapa ini? Malam ke-15 ya. Sekarang tanggal berapa ya? Kalau nggak salah nisfu Sya'ban itu Senin malam Selasa. Senin malam Selasa ya? Iya. Malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan sampai ketinggalan momen malam nisfu Sya'ban. Karena ini malam kemuliaan. Dan juga tentu saja jangan sampai kehilangan momen Sya'bannya. Mintalah pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri ketemu dengan Ramadan supaya nggak kaget. Ya mudah-mudahan bukan saja kita ditakdirkan bisa ketemu Ramadan lagi tahun ini, tapi sekaligus mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita punya kesadaran bahwa Ramadan itu adalah telah mendidik manusia melatih mengendalikan hawa nafsu. Kalau Bapak adalah seorang yang excellent, kalau Bapak adalah orang yang sudah kuat untuk mengendalikan hawa nafsu, maka Ramadan adalah tempat untuk memperbanyak amal ibadah. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya persilakan kalau seandainya ada hal yang perlu dikonfirmasi, diklarifikasi, didiskusikan kembali. Saya persilakan. Kalau dirasa sudah jelas, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan satu pencerahan. Semoga Allah menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Apapun buruknya negara ini, apapun buruknya kepemimpinan ini misalnya, kita harus tetap punya komitmen untuk menjadikan negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Berdoalah. Doanya adalah Allah waffiqna, waffiq auladana, waffiq ulada jamil muslimin lima tuhibbu wa tarda, waffiqna wa iyyahum lima fihi salahul islam wal muslimin. Ya Allah, berikan taufik kepada kami, berikan taufik kepada anak-anak kami, berikan taufik kepada para pemuda-pemuda kami, berikan taufik kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar kami semua dapat melakukan apa saja yang Kau ridhoi dan Kau cintai, agar kami semuanya dapat melakukan apa saja yang bisa berikan manfaat bagi orang banyak, khususnya bagi umat Islam. Ya doakan. Gara-gara jangan begini, ngapain usah dulu gak ikut milih, ya jangan begini, rusak ikut Bapak nanggung nanti. Ya kalau udah sebegini mau milih atau enggak, kita harus punya komitmen bahwa negara ini tempat rumah kita. Kita harus punya komitmen bahwa pendidikan berbasis alam raya itu bukan sekedar nanam pohon, menanam sejuta pohon. Apa jaminannya ketika sejuta pohon ditanam tadi itu, ketika besar tidak ditebang lagi. Maka yang benar saya bawa dalam buku saya namanya konsep perubahan masyarakat, mentalitas. Ajarkan melalui anak-anak kita yang paling dekat, pokoknya kalau kamu kerjalah, kerja keraslah, tapi yang penting benar. Terus pokoknya yang penting benar. Terus pokoknya yang penting jujur. Nah, ketika dia memberikan energi itu, dia telah menurunkan energi kejujuran pada anaknya. Kalau bisa sisihkan uangmu, siapa tahu kemudian ada yang butuh, kamu bisa bantu. Berarti Bapak ada berikan energi kebaikan bagi anak. Nanti anaknya ini
kemudian menularkan. Seandainya dia tidak menularkan, paling tidak dia bisa mencontohkan. Kalau ini menjadi satu gerakan, maka gerakan ini akan menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.